Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Bersama saya Jan Rahmat. Ini adalah sesi belajar Python ya, pemrograman Python untuk pemula. Nah, nanti teman-teman nggak usah khawatir jika dari teman-teman tidak ada yang basic sebelumnya ada di pemrograman gitu ya, ataupun tidak mempunyai sebelumnya basic di IT, itu tidak masalah. Karena ini adalah sesi belajar Python untuk pemula. Nah, bahasa pemrograman Python ini teman-teman sudah banyak sekali digunakan ya, ataupun diaplikasikan untuk membuat sebuah software ataupun web gitu ya, untuk web juga, untuk aplikasi desktop juga, dan untuk akhir-akhir ini sering juga digunakan untuk kebutuhan machine learning atau untuk project berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk belajar Python menggunakan untuk kebutuhan machine learning ataupun untuk deep learning, nah menurut saya ini adalah langkah awal ya. Jadi teman-teman bisa nyimak video ini. Kita akan mulai dari sisi pertama, yaitu cara mendownload dan juga install Python. Oke, buat teman-teman bisa langsung aja buka browsernya ya. Jadi bisa langsung buka browsernya dulu. Buka, ini saya pakai Google Chrome ya. Tinggal cari aja Python di Google gitu ya. Python di Google. Nah, ini kita langsung masuk aja ke website resminya. Jadi untuk downloadnya kita langsung masuk ke website resminya. Oke. Nah, untuk download kita tinggal masuk ke menu download ya, klik aja download. Dan sekarang udah tersedia Python versi 3.9.6 ya, 3.9.6. Nah, di sini di Python ada versi sebelumnya juga sebenarnya kalau teman-teman pengen install yang versi lama gitu ya. Kalau saya sekarang akan coba langsung install aja versi yang paling baru gitu ya. Karena kan semakin baru versinya berarti pengembangan dari Python-nya juga semakin bagus. Ya, nanti kalau misalkan ada masalah atau ada error ya kita tinggal atasi sama-sama ya. Sebetulnya beberapa orang lebih memilih untuk menggunakan Python versi lama ya, dikarenakan mungkin menurut dia lebih stabil. Tapi kalau saya akan langsung gunakan aja Python yang versi baru ya. Jadi kita akan download dulu Python-nya. Nah, ini lagi download ya. Kita tunggu dulu beberapa detik, ini saya download dulu ya. Nah, udah, kalau sudah download, ini tinggal diklik aja teman-teman. Nah, kayak gitu ya, tinggal klik satu kali aja. Nah, nanti langsung muncul untuk instalasinya. Nah, di bagian ini, teman-teman, ini yang harus diperhatikan adalah ini, yang bagian ini harus dicentang. Ya, jadi ini jangan sampai lupa dicentang ya. Bagian add Python 3.9 to Python, ini harus dicentang. Jadi jangan sampai tidak dicentang, oke? Kalau sudah, baru kita install. Oke, sambil install mungkin saya akan sedikit jelaskan kenapa di praktek belajar Python ini berbeda dengan kalau misalkan teman-teman lihat di channel lain ataupun di video pembahasan lain ya. Biasanya itu ada pembahasan dulu secara rinci, kalau saya enggak. Kalau saya akan langsung ke prakteknya aja. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan Python ya bisa searching sendiri, bisa googling sendiri, atau bisa menonton di video YouTube yang lain gitu ya. Kalau di sini saya akan lebih fokus ke praktek. Ya, jadi kita akan langsung praktek aja gitu kegiatannya, tanpa ada pembahasan sama sekali ya. Tetapi nanti kalau misalkan ada yang bingung, teman-teman masih boleh bertanya ya, seperti itu. Oke, ini lagi proses instalasinya. Kita tunggu dulu aja. Saya install versi yang 3.9.6 ya. Ini kurang lebih setup-nya biasanya sekitar, tergantung komputer sih, kalau punya saya mungkin sekitar, nah udah selesai ternyata. Nggak terlalu lama ya. Oke, saya close. Nah, untuk ngecek apakah Python, untuk cek gitu ya, apakah Python kita itu sudah tidak terinstall ataupun tidak, teman-teman bisa klik command prompt ya. Buka aja, klik cmd. Nah, buka command prompt. Nah, di sini teman-teman silahkan ketik Python version. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ada muncul seperti ini, Python 3.9.6, berarti kita udah berhasil install. Nah, teman-teman, di Python itu ada yang namanya idle ya. Maksudnya kita bisa menjalankan program Python tanpa harus membuka kode editor atau. Jadi kita bisa dengan caranya kayak gini. Python. Ini kita udah masuk ke idle-nya. Ke idle di Python-nya. Jadi di sini kita bisa nyoba-nyoba untuk coding Python-nya gitu. Kayak contoh, misalkan saya coba contoh print hello world ya. Print hello world. Kalau di Python nggak pakai titik koma, nggak masalah ya. Nah, seperti itu. Tapi untuk versi yang 3 ini, kalau dulu yang versi 2 bisa gini nih. Kalau yang versi 2 itu bisa seperti ini. Bisa tanpa kurung tutup gitu ya. Kalau di versi 3 nggak bisa, ya. Di versi 3 nggak bisa, jadi kita harus tetap masukin kurungnya. Ya, print, kurung buka, kemudian hello world. Ya gitu ya, enter.
Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman kayak misalkan mau coba bikin variabel, di variabel di Python itu kita tidak perlu mendeklarasikan dulu tipenya apa. Kalau di bahasa C kan biasanya kita deklarasikan dulu nih variabelnya int atau string atau apa gitu. Kalau di Python nggak usah. Jadi kayak contoh misalkan saya mau bikin variabel nama, misalkan nama gitu ya, langsung aja tulis nama sama dengan misalkan Ajang Rahmat. Nah, udah. Kalau mau ngeprint nama ya tinggal print aja namanya, print, buka nama. Seperti itu. Jadi untuk di Python, untuk variabel tidak perlu dideklarasikan dulu seperti apa gitu ya. Maksudnya kalau di bahasa C kan kalau mau angka berarti kita harus pakai int atau plot gitu ya. Kalau di Python tidak perlu. Untuk nama langsung aja terus nama. Kayak misalkan kalau misalkan saya pengen nulisnya itu untuk angka, misalkan nilai gitu ya. Nilai sama dengan 10 gitu ya. Sorry, nilai sama dengan 10. Oke, kemudian saya tinggal print aja, print nilai 10 kan. Coba misalkan saya coba bikin variabel nilai 1 sama dengan 10, nilai 2 sama dengan 9 misalkan. Ini saya coba bikin aritmatika gitu ya. Misalkan print nilai 1 ditambah, sebaiknya bikin dulu variabel baru ya, nilai hasil. Kita bikin variabel hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Ya gitu kan. Nah, kita tinggal print hasilnya, print hasil. Nah, kayak gitu. 10 tambah 9, 19 ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen nyoba dulu, ini kan sebenarnya baru di sesi pertama ya kita belajar. Mohon maaf kalau misalkan saya terlalu cepat, karena ini memang langsung praktek. Jadi nanti teman-teman saya harapkan di sesi pertama ini, atau di episode pertama ini, teman-teman sudah bisa nginstal, download dan install, dan kemudian nyoba idenya seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Kita akan lebih membahas lebih dalam mengenai bahasa pemrograman Python. Oke, sekian, terima kasih.